objek kontrol dasar yang akan dijelaskan berikutnya di sini adalah list box dan combo box. Nah, apa itu list box dan combo box? Saya akan mulai dulu dari list box. Nah, kita coba lihat di toolbox. Kita cari yang namanya list box sesuai dengan objeknya. Nah, ini dia list box. Saya klik dan drag. Nah, ini list box. Oke. Nah, list box sesuai dengan namanya yang terdiri dari dua kata, list dan box. Nah, list artinya adalah daftar. Box, kotak. Kotak yang berisi daftar. Nah, sesuai dengan namanya kotak yang berisi daftar, artinya list box ini harusnya bisa kita gunakan untuk menyimpan sejumlah nilai yang tersusun menjadi suatu daftar. Nah, kalau namanya daftar itu nilainya bukan hanya satu, tapi bisa banyak nilai. Udah? Jadi data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke? Nah, sama halnya dengan objek yang lain seperti button, label, text box, list box ini juga memiliki inisial untuk mempermudah programmer supaya nantinya dapat mengetahui, oh, ini adalah objek list box. Nah, inisial di sini diawali dengan LST. Nah, jadi misalnya untuk list box ini, saya berikan namanya adalah LST daftar. Ya. Nah, kemudian di mana saya bisa memasukkan sejumlah daftar. Ya. Nah, bisa saya masukkan dari properties yang namanya items. Nah, namanya collection, ya, isinya bertipe collection. Saya klik tombol sampingnya. Nah, ini dia. Saya masukkan 10 nilai secara acak aja, ya, random. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Oke. Nah, udah masuk. Kalau saya jalankan, start. Nah, maka dapat saya pilih. Nah, ini dia daftarnya. Saya bisa meng-highlight ke data pertama, keempat, ke-9, ke-5, ke-10, dan seterusnya. Nah, jadi dari sejumlah banyaknya data ini tersusun menjadi daftar. Ya. Nah, kalau misalnya lagi daftarnya itu banyak, ya, di dalam daftar ini datanya banyak. Oke, saya kopikan, kemudian saya pastekan. Ya. Nah, saya paste 20, 30, 40, 50 data. Oke. Nah, apa yang terjadi? Dia akan memanjang ke bawah. Ya. Nah, coba saya pastekan lagi. Saat ini seharusnya sudah ada 50 data. Ya, saya kopikan lagi. Saya pastekan ke bawah. Berarti menjadi 100. Nah, kita lihat. Wah, semakin panjang. Nah, bagaimana saya akan mengatur? Oh, saya nggak mau memanjang ke bawah, tetapi saya maunya memanjang ke samping. Nah, bisa. Untuk data di dalam daftar yang lumayan panjang, bisa memanjang ke samping dengan pengaturan di sini. Nah, kita masuk ke properties dari list box. Kemudian kita cari, ya, multi-line. Nah, ntar multi column, oke? Nah, namanya multi column. Defaultnya false. Nah, saya ubah menjadi true. Nah, dapat Anda lihat dia memanjang ke samping. Sampai ke untuk kolom pertama ya, sampai terakhir. Saya lanjut lagi, masuk ke kolom kedua. Habis masuk kolom 3, 4, 5, 6, 7. Udah? Nah, kalau misalnya Anda ingin mengatur lebar kolomnya. Oke, kolom ini lebarnya itu mungkin menurut kalian, kurang lebar. Mau diperlebar lagi. Nah, bisa. Bisa diatur dari namanya column width. Secara default, column width di sini adalah 0. Jika 0, maka sistemlah yang akan mengatur seberapa lebar dari satu kolom. Disesuaikan dengan datanya.
Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin mengatur sendiri, saya masukkannya 100. Ya. Saya mau memasukkannya 200. Saya mau memasukkannya 300. Ya, bisa. Nah, kalau 300, jadi lebih lebar kan? Nah, 100, 200, 300 di sini satuannya adalah pixel yang disesuaikan dengan jenis font yang digunakan. Ya. Nah, ukuran dari satu pixel itu bisa berbeda dengan font yang digunakan. Oke, saya balikkan lagi menjadi 0. Ya, biarkan dia menjadi normal. Dan kemudian, udah, saya jadikan aja satu kolom. Berarti multi kolomnya saya jadikan false. Ya, oke. Nah, berikutnya, di dalam list box, di dalam list box, jika saya jalankan lagi. Nah, Anda lihat saat ini. Apakah sudah ada data yang terpilih? Belum ada. Belum ada data yang terpilih. Secara default, belum ada data yang terpilih. Saya pilih data kelima. Saya klik. Nah, sudah ada data yang terpilih. Data kelima itu adalah data yang terpilih. Nah, data yang terpilih di sini istilahnya adalah highlight. Ya, istilahnya adalah highlight. Nah, data yang terpilih memiliki indeksnya. Jadi semua data yang ada di dalam list box ini memiliki indeks. Data pertama ini indeks 0. Data kedua indeks 1. Data ketiga indeks 2 dan seterusnya. Ya, intinya data pertama dia mulai dari indeks 0. Sama halnya seperti array. Ya, sama seperti array. Jadi data pertama itu adalah indeks 0. Ya. Nah, saya memilih data kelima. Ini adalah indeks keempat. Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi? Oh, saat ini yang terpilih adalah data kelima. Nah, kemudian, oh, saat ini yang terpilih adalah data ke-10. Gimana saya bisa mengetahui informasi ini? Nah, jadi di sini, di dalam list box, ada yang namanya selected index. Oke, saya masuk ke view code dulu. Sekarang saya tuliskan di dalam konstruktor, ya, saat program pertama kali dijalankan ya. Saya tuliskan this.text sama dengan lst daftar selected index.toString. Nah, saya akan mencetak indeks apakah yang terpilih saat program pertama kali dijalankan. Nah, dia muncul apa? -1. Kondisi awal, ini belum ada data yang terpilih. Ya, belum ada satupun data yang terhighlight. Maka, selected indeksnya adalah -1. Nah, sekarang saya mau mengubah. Saya mau ingin mendapatkan, oke, jika saya mengklik salah satu data, terserah data apapun, jika terjadi perubahan indeks, maka munculkan, oh, saat ini yang terpilih adalah selected indeksnya 4. Oh, saat ini yang terpilih selected indeksnya adalah 0. Nah, caranya bagaimana? Oke, saya akan gunakan event selected index change dari list box. Ini dia. Selected index change akan terjadi apabila terjadi perubahan selected index. Nah, saya kopikan coding ini. Saya pastekan kemari. Ya. Jika terjadi selected index, terjadi perubahan nilai pada selected index, maka jalankanlah selected index change. Nah, kita lihat hasilnya. Kondisi awal belum ada terpilih kan? Maka -1. Saya pilih data kelima. Nah, terjadi perubahan selected index.
dari sebelumnya -1 menjadi 4, maka jalankanlah ini. Jalankanlah event selected index change dari listbox. Data kelima, indeks berapa? Indeks 4. Saya pilih lagi data pertama. Nah, maka terjadi perubahan indeks lagi. Dari sebelumnya 4 menjadi 0. Maka jalankanlah event ini dan cetak. Selected index saat ini berapa? 0. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai data terakhir, ini adalah 99. Nah, tadi kan total data di sini ada 100 buah data kan? Berarti data terakhir itu adalah 99. Bisa? Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai list box. Oke. Nah, saya stop dulu. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai combo box. Udah? Nah, kita coba masuk lagi ke toolbox. Combo diawali dengan C. Nah, ini dia. Saya klik, drag ke sini. Nah, udah. Nah, dari sisi visual, combo box ini hampir sama seperti text box. Oke. Nah, jadi sebenarnya combo box ini fungsinya sama seperti listbox. Ya, fungsinya adalah sama seperti listbox. Bedanya, dia lebih efisien. Nah, jadi maksudnya efisiennya seperti apa? Oke, saya masuk ke properties dari combo box. Nah, sebelum saya masukkan datanya, kita masuk dulu ke penamaannya. Nah, untuk combo box, inisialnya itu diawali dengan CBO. Umumnya diawali dengan CBO. Nah, saya namakan di sini CBO daftar. Sama-sama juga menyimpan daftar. Ya, tapi bedanya itu dari sisi visual. Nah, saya masukkan datanya di dulu. Dari property item. Nah, saya masukkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, saya jalankan. Nah, saya pilih. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi dapat Anda lihat, combo box ini dia juga menyimpan daftar. Tetapi bedanya, dia tidak memunculkan semuanya. Ya. Dia lebih efisien, hemat space, hemat tempat. Ya. Dari sisi perancangan penggunaan area, desainernya dia lebih menghemat area. Beda halnya dengan listbox yang lebih memakan tempat. Ya. Nah, perbedaan berikutnya, untuk combo box tidak tersedia multi column. Nah, jadi kalau Anda cari di combo box untuk properties multi itu nggak ada. Ya? Nah, jadi nggak ada multi kolomnya. Oke, jadi dia tidak tersedia fitur multi column. Nah, bagaimana dengan indexingnya? Sama. Ya, dia juga berlaku indeks. Nah, saya akan mengubah dulu di sini. Ini saya akan ubah menjadi CBO. Ya, CBO ya. Nah, kemudian yang list ini saya tutup dulu. Ya, tidak ada proses. Ya. Saya masuk ke event dari combo box. Nah, ada juga selected index change dari combo box. Kalau tadi kan selected index change dari listbox. Sekarang dari combo box. Nah, saya kopikan. Kita jalankan. Nah, kita lihat. Secara default, belum ada yang terpilih. Kalau saya pilih ini, nah ini nggak ada respon ya. Kenapa? Karena ini kan sudah saya nonaktifkan. Yang saya ada adalah combo box. Nah, belum ada yang terpilih. Saya pilih data ketiga, indeks 2. Saya pilih data ke terakhir, indeks 9. Nah, jadi dia juga memiliki indeks. Indeksingnya sama seperti list box. Ya, oke. Nah, saya lanjut lagi.
Di dalam combo box dapat Anda perhatikan. Nah, kalau misalnya salah satu datanya ya, nah misalnya contoh ini, UWHFI. Nah, di sini bisa saya masukkan secara acak. Atau mungkin bisa saya masukkan tadi kan, UWHFI. Saya enter. Nah, udah, saya pilih 4. Nah, saya bisa bebas memasukkan data apapun. Padahal data yang saya masukkan, dia tidak akan langsung masuk ke dalam. Tidak akan bisa langsung tersimpan ke dalam daftar. Ya, dia hanya terbuka, open kepada user untuk mengetikkan aja, tapi nggak bisa buat apa-apa. Nah, jadi dengan kondisi ini, saya tidak mau kondisi ini terjadi. Saya mau kunci supaya user nggak bisa bebas mengetik. Nah, maka dapat diatur dari properties yang namanya adalah drop down style. Oke, secara default dia tersedia drop down. Nah, saya pilih drop down list. Perhatikan warnanya udah berbeda kan? Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, bisa nggak saya pilih? Bisa nggak saya ketik bebas? Nggak bisa lagi. Jadi kalau saya ketik U, nah maka dia akan munculkan ke W. Saya pilih O, nah maka muncul ke diawali dengan O. Ya, saya pilih K, nah muncul ke pertama. Jadi tidak bisa lagi diinput secara bebas. Nah itu maka bisa diatur dari properties drop down list dari combo box, drop down style dengan pilihan drop down list. Oke, nah itu adalah penjelasan singkat mengenai combo box. Oke, berikutnya. Sekarang bagaimana kita mengoperasikan list box dan combo box? Saya mau menambahkan data dari sisi coding. Saya mau menghapus data dari sisi coding juga. Dan mengosongkan list box juga, serta combo box-nya. Nah, sebelumnya, saya clearkan dulu ya. Isi di dalam combo box, saya pastikan bersih. Begitu juga dengan isi dari list box. Saya pastikan bersih. Begitu juga dengan codingnya. Nah, ini juga saya kosongkan. Event ini saya hapus dulu. Pastikan clear dulu ya. Nah, ingat kalau menghapus event, harus dihapus juga dari sisi designer code-nya. Nah, ini dia. Selected index-nya ingat dihapus. Oke. Nah, saya jalankan lagi. Ya, bersih ya. Clear. Oke. Nah, saya atur dulu ya. Nah, ini saya geser aja ke bawah. Saya pasangkan satu text box di sini. Kemudian saya tambahkan satu tombol dulu. Nah, ini. Oke, text box-nya. Saya namakan di sini adalah txt data atau txt nilai aja ya. Kemudian tombol di sini saya tambahkan, saya ubah menjadi btn tambah. Ya, dan namanya tulisannya ya tambah. Oke, saya mau tambah tombol kedua. Nah, caranya bisa dengan dari sini seperti biasa, tombol, atau mungkin juga dengan cara yang berbeda. Pastikan tombol tambah terpilih, kemudian tahan tombol kontrol pada keyboard Anda. Oke. Nah, tahan tombol kontrol pada keyboard Anda. Saya tahan, kemudian mouse ini arahkan ke tombol, klik dan drag ke bawah. Saya klik, tahan, tarik. Nah, ini dia. Setelah itu lepas mouse-nya, baru lepas tombol kontrolnya. Maka sudah muncul tombol yang kedua. Nah, baru saya edit lagi. Misalnya di sini adalah btn hapus. Teksnya adalah hapus. Oke, sekali lagi. Tombol ketiga.
tahan tombol kontrol pada keyboard, baru klik dan drag ke bawah. Lepas. Ini menjadi kosongkan. Ini juga BTN kosong. Nah, apa yang mau saya lakukan di sini? Oke. Jika saya menginput suatu nilai ke dalam text box, kemudian saya klik tambah. Ya. Maka yang terjadi, nilai yang sudah saya masukkan kemari, masukkan ke dalam daftar. Ya. Kemudian hapus. Saya pilih. Ini hapusnya ini mungkin saya fokuskan aja ke listbox ya. Hapus listbox. Oke, ini saya perlebar sedikit. Karena nanti konsepnya sama ya. Nah, jika nantinya saya pilih salah satu data di dalam listbox, saya klik hapus listbox, maka data itu akan dihapusnya. Oke. Kalau saya klik kosongkan, maka semua data akan dikosongkan. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Saya input, kemudian saya klik tambah. Oke. Event apa yang terjadi? Ya, saya menginput ke dalam text box. Saat saya menginput ke dalam text box, selama saya input ini, ada proses nggak? Ada proses di dalam coding? Nggak ada. Saya kan hanya input aja. Kemudian saya klik tambah, ada proses nggak? Ada. Prosesnya apa? Pindahkan apa yang sudah saya isi di sini ke listbox dan ke combo. Berarti di sini eventnya adalah klik pada tombol tambah. Nah, saya tambahkan, pastikan yang terpilih adalah BTN tambah ya. Saya cari, klik, saya pasangkan, klik. Nah, saya tuliskan. Oke. lst daftar.items.add. Apa yang saya add? txt nilai.text. Nah, kemudian combo lagi CBO. Apa yang sudah saya input ke dalam text box akan ditambahkan ke dalam list box dan combo box. Nah, coba kita jalankan dulu. Kita lihat apakah berhasil ditambahkan enggak. Data 1 tambah. Nah, masuk. Kombonya masuk nggak? Masuk. Nah, data 2. Masuk kan? Data 3. Data 4. Dan 5. Nah, masuk. Ya? Oke. Nah, kemudian sekarang saya mau hapus list box-nya. Nah, untuk bisa menghapus suatu list box, suatu data, nah ini eventnya juga sama ya. Saya pastikan dulu ini BTN hapus. Akan terjadi proses hapus saat terjadi klik pada tombol hapus. Nah, waktu saya hapus, saya jalankan dulu. Perhatikan ya. Mungkin saya masukkan beberapa data. 3, 4 data dulu. Jika tidak ada data yang terpilih, nantinya saya klik hapus. Apakah ada data yang dihapus? Enggak. Enggak ada. Nah, jadi data yang akan dihapus akan dilakukan jika ada data yang terhighlight. Nah, misalnya contoh nih, saya pilih data ketiga. Saya klik hapus. Maka data ketiga inilah yang akan dihapusnya. Saya klik data pertama, maka saya klik hapus, data pertamalah yang akan dihapusnya. Jika tidak ada data yang terhighlight, saya klik hapus, tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, maka caranya adalah harus dilakukan pengecekan dulu. If. Nah, if-nya apa? Apakah ada enggak data yang terpilih? Nah, lst daftar.selected index, apakah dia lebih besar
sama dengan 0. Nah, itu harus dicek dulu. Ingat, tadi kan di awal ada saya jelaskan mengenai indeks kan? Jika tidak ada data yang ter-highlight, maka selected indeksnya -1. Kalau ada data yang terpilih, maka data yang paling kecil itu data pertama adalah indeks 0. Udah? Nah, jadi makanya di sini dia cek. Jika selected indeksnya lebih besar sama dengan 0, berarti sudah pasti ada data yang terpilih. Kalau dia lebih kecil dari 0, -1. Nggak ada data yang terpilih. Apanya mau dihapus? Tidak ada. Nah, ini. Oke? Nah, karena hanya satu data yang terpilih, yang mau dihapus hanyalah listbox saja, maka nggak usah pakai kurawal ya. Oke, saya hapus. lst daftar.items.remove add. Nah, ada dua. Ada namanya remove dan ada namanya remove add. Oke? Nah, saya gunakan remove add. Apa beda remove dan remove add? Kalau remove, yang dihapus itu adalah kita langsung tuliskan datanya, nilai dari data tersebut. Nilai dari data tersebut. Sedangkan kalau remove add, yang mau dihapus, yang mau dihapus di sini itu akan merujuk ke indeksnya. Nah, di sini. Dalam kurung siku, indeksnya apa? Nah, maka dalam hal ini adalah lst daftar.selectedIndex. Saya memilih data pertama, berarti selected indeksnya 0 kan? Maka selected index 0 inilah yang akan dihapusnya. Nah, kita coba lihat. Saya masukkan 4 data ya. Data 1, 2, 3, 4. Nah, ada nggak data terpilih? Saya klik hapus, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena selected indeksnya di bawah 0. Belum ada data yang terpilih. Saya pilih data ketiga. Berarti ini indeks 0, 1, 2 kan? Maka selected indeksnya adalah 2. Oke, selected indeksnya adalah 2. Nah, saya coba pause. Kemudian akan saya jalankan secara step by step. Oke, saya klik hapus listbox. Nah, dia masuk. Perhatikan ya. Masuk. Selected indeksnya berapa? 2. Nah, dapat Anda lihat kan? Selected indeksnya 2. Maka hapuslah remove add 2. Remove add 2. Hapuslah data indeks 2. Hilang. Ya? Nah, tidak ada lagi data yang terpilih kan? Saya klik hapus lagi. Nah, continue. Lanjut continue kan? Nggak ada yang dihapus. Saya hapus data pertama, hilang. Nggak ada terhighlight kan? Nggak bisa. Ya? Nah, combo box, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Tetap. Kenapa? Karena kan yang saya hapus kan list box, bukan combo box. Bisa? Oke. Nah, berikutnya kosongkan. Nah, sekarang untuk kosongkan, saya misalnya yang mau saya kosongkan di sini adalah kosongkan combo box. Nah, kalau tadi hapus adalah list box, sekarang saya kosongkan adalah combo box. Jadi kosongkan ini artinya bukan hapus satu persatu data ya, tetapi dia hapus semua data. Nah, jadi misalnya, oke, event klik dari combo box. Maka di sini cbu daftar.items.clear. Nah, .clear, kosongkan semuanya. Nah, kita coba jalankan lagi. Data 1, 2,
3, 4, dan 5. Ya kan? Nah, saya klik kosongkan. Apa yang terjadi di combo? Nah, hilang. Clear semuanya. Ya. Nah, jadi ini adalah penggunaan secara dasar, secara basic dari list box dan combo box. Ya. Oke. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti, ada yang mau ditanyakan terkait dengan list box dan combo box, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.